Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap Kopinya adalah ini, Java Halu Kopi. Ini kopi pertama hari ini. Pertama dari target 2 kopi sehari. Oke. Bahas soal starting up lagi ya. Ini kemarin ketemu dengan anak-anak yang ingin memulai usaha. Kita bahas soal ideation dulu aja ya. Kemarin ada ideation, yang satu lagi adalah tentang growing up ya, atau scaling up ya. Nanti yang scaling up kita bahas terpisah ya. Ingatkan saya ya. Sekarang kita cerita tentang idea. Jadi saya tanya, ada anak yang baru mau mulai usaha. Saya tanya, udah mulai usaha atau baru mulai usaha? Baru mulai usaha. Oke. Kemudian saya tanya, mau usaha apa gitu. Dia sebutkan bidangnya. Ini tuh bidangnya bisa F&B ya, bisa F&B, bisa F&B itu maksudnya food and beverages, makanan, bisa juga fashion ya. Fashion itu mulai baju, gamis, kerudung. Terus ada satu lagi nih yang saya lihat banyak tuh juga bisnis parfum ya, parfum. Ada lagi ya gitu. Yang sedikit bisnis yang berorientasi teknologi sayangnya. Yang tentang sebenarnya banyak bisnis yang terkait dengan teknologi ya, maksudnya terkait dengan otak ya, karena kayak bangsanya Google gitu ya, Facebook, Twitter segala macam itu kan sebetulnya ideas ya, bisnisnya on ideas. Tapi ya baiklah. Nah biasanya saya tanya tuh selalu, kenapa, why are you doing this gitu, pertama dulu ini adalah apa sih idenya gitu ya, idenya apa dulu gitu. Ide itu terkait dengan what problems are you trying to solve. Jadi sebetulnya masalah apa yang ingin Anda pecahkan. Katakanlah tadi orang ingin membuat baju. Kenapa ingin membuat usaha baju gitu ya? Apakah tidak ada lagi usaha baju yang lain gitu ya? Maksudnya orang-orang lain kan udah buat baju juga. Yang membuat Anda beda itu apa? Nah, itu yang kadang-kadang nggak bisa menjawab. Atau kadang-kadang saya ingin membuat usaha ayam geprek gitu. Kan udah ada banyak ayam geprek gitu. Sebenarnya problemnya masalah apa gitu? Apakah masalah kelaparan di daerah itu, atau tadi itu masalahnya karena di daerah sana kedinginan orangnya, atau kepanasan, atau apa ya? Jadi sebenarnya problem apa yang ingin dipecahkan gitu. Nah kebanyakan itu membuat usaha, melihat orang lain sukses. So, saya karena lihat usaha orang lain sukses itu, jadi saya ingin membuat usaha lain di bidang itu yang mirip-mirip dengan yang sukses tadi. Jadi saya lihat seperti itu. Nah yang menurut saya kayak gitu tuh jangan gitu ya, karena itu usaha yang kemungkinan gagal gitu ya, kemungkinan gagal ya, karena udah banyak yang lain ya. Yang pertama itu harus jelas dulu, what problems are you trying to solve. Sebetulnya ada lagi sih sebuah alternatif ide, yaitu ada pasar gitu, ada pasar yang belum dipenuhi. Jadi mungkin problemnya itu bukan problem tadi yang saya maksudkan sebagai problem ya, tetapi ada pasar yang ada needs ya, yang belum dapat dipenuhi, sehingga dia perlu membuat usaha karena ada kebutuhan di situ ya. There is a need in that gitu ya. Jadi itu ya, sebetulnya itu problem juga ya. Jadi ada pasar juga gitu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, why are you doing that gitu? Kenapa itu problem bagi Anda gitu ya? Contoh nih, problem kemacetan di kota Manila. Problem. Apakah itu problem kita? Ya bukan gitu ya. Nah, ngapain kita ingin memecahkan masalah itu? Ya kalau misalnya saya mengusulkan ya, mari kita buat usaha, sebuah perusahaan yang memecahkan masalah kemacetan di kota Manila. Anda percaya saya nggak? Ya pasti nggak kan ya. Pak Budi kan tinggalnya di Bandung, orang Indonesia. Ngapain memecahkan masalah Manila gitu? It's not your problem Pak, gitu kan ya. Itu bukan masalah Anda Pak, gitu ya. Itu pasti Anda kan nggak akan percaya kepada saya. Nah itu juga gitu. Kalau kita membuat
Itu ya bukan problem saya, problem kita atau problem Anda, itu nggak akan percaya. Dan pada saat yang sama ya, kalau nanti ada hambatan, nah itu kalau ada hambatan itu, kalau problemnya bukan problem kita, pasti kita akan berhenti, menyerah. Membuat usaha itu banyak sekali masalahnya, pasti banyak masalah. Itu perjalanan panjang yang penuh dengan masalah. Ya, jadi kelihatannya hebat, menyenangkan, dia penuh dengan masalah ternyata. Nah, yang menjadi ini ya, menjadi sebuah perhatian itu adalah bahwa kalau kita itu bukan masalah kita, maka begitu ada masalah yang besar, kita akan berhenti, give up. Udahlah, saya berhenti aja. Toh nggak ada masalah, kalau kemacetan Manila masih ada, nggak ada masalah bagi saya kan deh. Ya udah, saya nggak, menyerah aja. Kalau nggak ada yang mendanai, menyerah aja. Kalau setelah mendanai 1 tahun jalan susah, menyerah aja gitu. Iya kan deh. Karena nggak ada efeknya untuk saya. Jadi saya tidak akan berjuang mati-matian untuk kebutuhan itu. Atau ya itu tadi sama masalah ini juga sama ya, masalah environment juga sama gitu ya. Make it your personal problem. Buatlah itu menjadi personal problem sehingga kita akan tetap memecahkan masalah tersebut ya. Jadi bukan hanya slogan-slogan ya, bukan hanya slogan-slogan saja gitu ya. Jadi 2 aja itu sudah memfilter banyak ide-ide kita gitu. Kalau kita membuat usaha kan kita selalu punya banyak masalah. Kita mulai dari masalah kita yang mudah-mudahan itu menjadi masalah banyak orang, sehingga banyak orang juga ingin menggunakan layanan atau produk kita karena mereka punya masalah yang sama dengan kita. Banyak deh. Jadi masalahnya apa? Susah bangun pagi. Susah jalan ke kantor jauh. Oke. Kalau tadi susah bangun pagi, buat alarm yang bisa nempeleng kita atau membanjur kita dengan air, atau ada orang yang jempolnya dikasih tarik deh, deng kalau bangun. Kalau tadi ya masalah jauh ke tempat kerja, work from home, solusinya salah satunya, atau apa ya, atau ya gitu ya. Jadi kita mencari itu ya, atau kita malas makan, atau gini, malas makan kenapa? Karena malas nyari makannya. Oh berarti kita makanannya disediakan. Atau susah menunya, atau kita nggak suka jenis tertentu, kita ingin vegan base ya, kita ingin menjadi mengurangi daging-dagingan. Oke. Itu kan masalah kita. Misalnya saya ingin mengurangi berat badan karena wah ini kebanyakan makan daging nih. Kemarin tuh saya kebanyakan kambing guling lah, udah kambing guling ya, udah kambing guling, ngopi. Kemarin ada durian juga, nggak berani. Udah kambing guling, kopi, durian, Fanta merah, waduh. Hedan semua lah di situ ya. Wah, saya cuma ambil kambing guling dikit aja dan kopi karena saya pengennya kopinya kemarin ya. Jadi itu prioritas. Anyway, balik lagi tadi. Jadi itu ya, 2 itu ya. Itu aja ya untuk start ini ya, untuk awal-awal ya, starting pointnya awal-awal. Kalau ketika Anda ingin membuat usaha, pikirkan 2 hal itu. Jadi kalau itu aja udah nggak lolos, udahlah, janganlah. Dianggap aja itu jadi hobi lah ya. Hobi masih oke juga ya. Jadi hobi oke. Jadi kayak tadi hobi masak ya, boleh juga hobi masak ya, tapi kita tidak menjadikan itu menjadi sebuah bisnis ya tadi ya. Bisa aja tadi yang membuat ayam geprek tapi jadiin hobi dulu ya, bisa jadi hobi masak ayam geprek itu bisa jadi ya, sebelum menjadikannya menjadi bisnis gitu. Ini saya juga, kopi ini hobi bagi saya tidak punya usaha bisnis kopi karena ribet ya jadinya. Akhirnya tapi saya mulai jualan juga nih, drip bag. Kenapa drip bag? Karena problem saya drip bag. Nih. Saya cerita dikit ya. Bentar. Saya punya drip bag juga 2 nih, dua brand. Satu brandnya Java Halu, satu lagi brandnya Glick nih. Jadi kalau saya traveling, jalan-jalan tuh susah. Kopinya jelek amat tuh, nanti kan saya bahas terpisah lagi ya. Kopinya jelek amat. Hotel mewah, kopi bikin sakit perut. Kopinya sama kopi Starling aja malah bagusan kopi Starling, aneh gitu ya. Hotel itu kopinya kopi instan yang nggak karu-karuan kopinya gitu ya, yang nggak ini. Nah ini kopi beneran. Kalau yang kayak gini ya, kayak Glick, Java Halu, ini kopi beneran gitu. Jadi drip bagnya drip bag beneran. Jadi saya tuh bawa kayak gini ya, nanti kapan-kapan saya ini kan ya, drip bag tuh kayak apa ya. Jadi kayak gini nih. Nah akhirnya saya kepaksa jualan juga. Karena saya lihat banyak orang juga yang ternyata membutuhkan
solusi seperti saya. Pengen ngopi enak, perutnya sakit kalau ngopinya nggak benar. Nah, di luar kota saya selalu bawa kopi sendiri. Gitu. Jadi life is too short. Why waste it on bad coffee? So we have to drink the best coffee if we can afford it. Jadi kita minumnya kopi enak itu nggak mahal, ternyata baru tahu saya. Sehat-sehat semua yang penting supaya bisa menikmati kopi ya. Dan kalau mau buat usaha tadi 2 itu ya pikirkan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.